Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kavin Kausril Huda, NIM 453. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep reksadana. Pada dasarnya, reksadana adalah tipe organisasi jasa keuangan yang menerima uang dari sekelompok investor dan kemudian menggunakan dana tersebut untuk membeli portofolio sekuritas. Kapan investor mengirim uang ke reksadana? Mereka menerima saham dalam dana dan menjadi bagian dalam portofolio efek, yaitu perusahaan investasi membangun dan mengelola portofolio sekuritas dan menjual kepentingan kepemilikan saham dalam portofolio itu melalui kendaraan yang dikenal sebagai reksadana. Selanjutnya di sini ada ikhtisar reksadana. Reksadana telah menjadi bagian dari lanskap investasi di Amerika Serikat selama 91 tahun. Yang pertama dimulai di Boston pada tahun 1924 dan masih dalam bisnis. Pada 1940 itu jumlah reksadana telah tumbuh menjadi 68 dan pada 2015 ada lebih dari 9.300 mereka. Untuk mendapatkan angka itu dalam perspektif, ada lebih banyak reksadana yang ada hari ini daripada ada saham yang terdaftar di semua bursa saham utama Amerika Serikat yang digabungkan. Sebagai jumlah penawaran dana telah meningkat, demikian juga aset yang dikelola oleh dana ini naik dari sekitar 135 miliar dolar pada 1980 menjadi 15,8 triliun pada akhir 2014. Dibandingkan hingga kurang dari 6% pada 1980, 43% rumah tangga Amerika Serikat, 90 juta orang ya, memiliki satu sama lain dan dana pada tahun 2014. Industri reksadana telah tumbuh begitu banyak. Pada kenyataannya sekarang menjadi perantara keuangan terbesar di negara ini, bahkan di atas bank. Selanjutnya di sini dari diversifikasi yang terkumpul, konsep reksadana didasarkan pada ide sederhana, menggabungkan uang dari sekelompok orang dengan tujuan investasi yang sama dan menginvestasikannya uang dalam portofolio yang terdiversifikasi. Gagasan ini disebut diversifikasi gabungan. Saling dana memudahkan investor untuk memegang portofolio yang diversifikasi dengan baik, meskipun jumlahnya dapat mereka investasikan relatif kecil. Ini tidak bisa untuk satu sama lain dana untuk menampung ratusan saham atau obligasi yang berbeda. Selanjutnya di sini dari manajemen aktif dan pasif. Secara umum reksadana terbagi menjadi satu dari dua kategori berdasarkan bagaimana mereka memutuskan sekuritas mana yang akan dibeli. Secara aktif, dana yang dikelola, manajer portofolio profesional melakukan analisis untuk menentukan sekuritas mana yang cenderung menunjukkan kinerja masa depan di atas rata-rata. Portofolio manajer dapat melakukan analisis fundamental dengan menyisir keuangan perusahaan, melaporkan dan mengembangkan model penilaian yang kompleks untuk memperkirakan nilai intrinsik dari banyak sekuritas yang berbeda. Atau manajer mungkin gunakan analisis teknis untuk mencoba mengenali tren yang memprediksi arah sekuritas mana harga akan bergerak dalam waktu dekat. Dalam kedua kasus tersebut, tujuan manajer adalah untuk mengidentifikasi dan berinvestasi dalam sekuritas yang akan mencapai kinerja yang unggul. Selanjutnya, saya Adit Rahmana, NIM 2018-670 akan menjelaskan tentang attraction and drawbacks of mutual fund ownership. Jadi di sini ada beberapa daya tarik serta kerugian yang dimiliki pemilik reksadana. Ya, yang pertama kita bahas keuntungannya atau daya tariknya sendiri. Di reksadana itu bisa memberikan keuntungan yang tinggi. Yang kedua, diversifikasi resiko. Reksadana menawarkan diversifikasi resiko karena uang investor disebar ke berbagai instrumen, sehingga jika terjadi resiko, semua tidak akan anjlok atau nilainya tidak akan turun secara bersamaan. Yang ketiga, dikelola manajer investasi profesional. Karena keterbatasan pengetahuan dan ketiadaan waktu untuk melakukan analisa investasi yang menjadi kendala banyak calon investor, bisa diatasi dengan reksadana dengan menyerahkan prosesnya kepada manajer investasi. Yang keempat, jumlah investasi kecil, bisa dimulai dengan Rp10.000 sudah bisa ikut berinvestasi reksadana. Dan ada juga kerugian yang dimiliki oleh pemilik reksadana. Yang pertama ada kerugian investasi. Setiap investasi punya resiko kerugian dan reksadana pun seperti itu. Contohnya reksadana saham yang nilainya naik atau turun tergantung
fluktuasi harga saham di bursa efek. Tidak ada jaminan bahwa harga pasti selalu akan naik. Yang kedua, biaya investasi. Dalam transaksi jual beli, investor harus membayar biaya terkait investasi reksadana. Biaya ini berimbas pada return yang diterima investor karena hasil investasi reksadana akan dikurangi untuk membayar biaya. Yang ketiga, butuh waktu pencairan atau likuiditas. Berbeda dengan tabungan uang biasa, jika nasabah membutuhkan bisa langsung dicairkan atau ditarik. Pencairan reksadana ini membutuhkan waktu 3-4 hari kerja setelah dilakukan penarikan hingga dana masuk ke rekening investor. Selanjutnya, performance of mutual funds. Di sini adalah kinerja reksadana. Untuk dana yang dikelola secara aktif, tujuannya adalah untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar atau cukup untuk menutupi saat melakukan pembelian dana tersebut. Selain itu juga kita dapat mengukur seberapa sukseskah manajer dana profesional dalam mencapai tujuan ini. Dalam grafik berikut ini akan memberikan beberapa bukti tentang pernyataan tersebut. Di grafik ini menunjukkan persentase reksadana dalam berbagai kategori selama periode 5 tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Angka tersebut berfokus pada investasi 5 tahun untuk memperlancar volatilitas kinerja dari tahun ke tahun. Tetapi juga karena investor ingin tahu apakah dana yang dikelola secara aktif dapat memberikan kinerja secara konsisten. Sayangnya pada grafik tersebut tidak baik untuk manajer portofolio. Di berbagai macam dana, mayoritas manajer portofolio sangat gagal untuk mendapatkan pengembalian selama 5 tahun ini. Jadi di sini jelas sekali bahwa pengembalian jangka panjang dari reksadana ini sangat besar dan mungkin lebih baik daripada yang didapat oleh investor perseorangan. Di lain sisi itu juga pengembalian itu bisa didapat saat pasar menguat atau investasi bisa mendapatkan keuntungan modal. Satu-satunya kelompok di mana mayoritas manajer dana dapat melampaui dari tolak ukur mereka itu adalah kategori obligasi jangka pendek. Di sini jelas sekali bahwa secara konsisten untuk mengalahkan pasar itu bukanlah tugas yang mudah bagi seorang manajer keuangan profesional. Selanjutnya, ini how mutual funds work. Jadi di sini bagaimana sih cara reksadana itu bekerja? Jadi investor biasanya mendapatkan pengembalian dari reksadana ini dengan 3 cara. Yang pertama itu diperoleh dari dividen pada saham dan bunga obligasi yang disimpan dalam portofolio dana. Yang kedua, jika pemilik dana menjual sekuritas yang mengalami kenaikan harga, dana tersebut memiliki capital gain. Sebagian besar dana juga meneruskan keuntungan ini kepada investor dalam distribusi. Yang ketiga, jika kepemilikan dana meningkat pada harga tetapi tidak dijual oleh manajer investasi, harga sahamnya naik, kemudian pemilik dana juga menjual saham reksadana untuk mendapatkan keuntungan di pasar. Selanjutnya nama saya Jusoton KC NIM 716. Jelaskan tentang Exchange Trade Fund. Exchange Trade Fund atau ETF adalah reksadana berdampak investasi kolektif yang unit pernyataannya diperdagangkan di bursa efek meskipun pada dasarnya adalah reksadana. Selanjutnya cara kerja ETF. Jadi di sini merupakan gambaran bagaimana cara ETF itu. Yang pertama, investor menyerahkan kepada perusahaan, lalu perusahaan tersebut menyerahkan saham ke manajer investasi, di mana nanti manajer investasi akan memberikan unit ETF kepada investor. Selanjutnya jenis reksadana dana pertumbuhan. Tujuan dana pertumbuhan sederhana, apresiasi modal. Dana pertumbuhan agresif adalah kinerja disebut dana yang cenderung meningkat populasinya ketika pasar memanas.
Nilai dana dan dana membatasi investasi mereka pada saham, jadi anggap undervalued oleh pasar. Pendapatan ekuitas, dana membeli saham hasil dividen yang tinggi. Dana seimbang memiliki portofolio seimbang baik saham maupun obligasi untuk tujuan menghasilkan pengembalian yang seimbang. Dana obligasi sesuai namanya, obligasi eksekutif dalam berbagai jenis dan peringkat obligasi, mulai dari obligasi dan lembaga hingga obligasi korporasi dan kota, sekuritas utang, hingga seperti sekuritas yang didukung hipotek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang layanan investor atau bahasa lainnya investor service. The first, automatic investment plan, yaitu rencana investasi otomatis. Yang kedua, automatic reinvestment plans, rencana reinvestasi otomatis. Yang ketiga, the third, regular income, penghasilan reguler. The fourth, conversion privilege, yaitu hak konversasi. The fifth, retirement program, yaitu program pensiun. Next, investing in mutual funds. Nah, di sini kita akan investasi dalam reksadana. That is, mutual funds can be used in a variety of ways. For instance, performance funds can serve as for capital appreciation, whereas bond funds on profit. Investors tend to use these securities as. Nah, di sini investasi dalam reksadana dapat digunakan dalam banyak cara. Misalnya, dana kinerja dapat berfungsi sebagai kendaraan untuk apresiasi modal. Dana obligasi dapat memberikan penghasilan saat ini. Nah, investor then to use these securities as, dan investor menggunakan sekuritas ini sebagai the first way to accumulate wealth, yaitu mengumpulkan kekayaan. The second, storehouse of value, sebagai gudang nilai. The third, speculative vessel for achieving high rates of return. Nah, jadi di sini yang ketiga itu kendaraan spekulatif untuk mencapai tingkat pengembalian yang tinggi. Nah, jadi investor mengharapkan pengembalian dana yang sangat tinggi. Next, the selection process, yaitu proses pemilihan. Investing in closed-end funds, yaitu proses pemilihan berinvestasi dalam dana-dana tertutup. In figure 12.6, selected form of CEFS, yaitu gambaran informasi tentang dana akhir tertutup tersedia tanpa biaya, yaitu ada di slide 16 di sini di tabel 12.6. Next, measuring performance, yaitu mengukur performa. As any investment decision, return performance is a part of the mutual fund selection process. Nah, seperti dalam keputusan berinvestasi, kinerja pengembalian bagian dari proses pemilihan reksadana. The level of dividends paid by the fund, its capital gains, and its growth in capital are all important aspect of return. Nah, jadi tingkat dividen yang dibayarkan oleh dana, keuntungan modalnya, dan pertumbuhan modal dana adalah aspek pengembalian yang sangat penting. Here we'll look at different measures that investors can use as mutual fund return, also because risk is so important in defining the investment behavior of a fund. Nah, jadi selain memikirkan pengembalian dana yang sangat tinggi dalam berinvestasi reksadana ini,
Juga investor harus memerhatikan risiko berinvestasi dalam reksadana tersebut, karena risiko berinvestasi adalah aspek sangat penting yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi di reksadana tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nama saya Trianokta Yuwana Putra, NIM 2018 10 16 03 11 441. Di sini saya mau menerangkan tentang sumber pengembalian. Reksadana terbuka memiliki 3 sumber pengembalian potensial. Pertama itu pendapatan dividen, kedua distribusi capital gain, ketiga perubahan harga atau nilai aset bersih dari dana tersebut. Tergantung pada jenis dana, beberapa reksadana memperoleh lebih banyak pendapatan dari satu sumber daripada dari yang lain. Sebagai contoh, kami biasa mengharapkan dana yang berorientasi pada pendapatan memiliki pendapatan dividen yang jauh lebih tinggi daripada distribusi capital gain. Reksadana secara teratur menerbitkan laporan yang merekap kinerja investasi. Salah satu laporan tersebut adalah ringkasan penghasilan dan perubahan modal. Contohnya pada tabel 12.2 pada slide berikutnya ini. Selanjutnya adalah ukuran pengembalian. Ukuran kinerja yang sederhana namun efektif adalah untuk menggambarkan pengembalian reksadana di 3 sumber utama yang disebutkan di atas: dividen yang diperoleh, distribusi capital gain yang diterima, dan perubahan harga. Saat berhadapan dengan cakrawala investasi 1 tahun atau kurang, kami dapat mengonversi pembayaran dana ini menjadi angka pengembalian dengan menggunakan rumus pengembalian periode holding standar HPR, singkatannya. Perhitungan diilustrasikan di sini menggunakan angka 2016 dari tabel 12.2 pada 2016. Dana terbuka hipotetis ini membayar 55 sen per saham di dividen dan $1,75 dalam distribusi capital gain. Itu memiliki harga pada awal tahun $24,47 yang naik menjadi $29,14 pada akhir tahun. Dengan demikian kami merangkum kinerja investasi ini seperti slide ini. Penjelasan tabel ini adalah ukuran HPR. Ini sebanding dengan prosedur yang digunakan oleh industri dana untuk melaporkan pengembalian tahunan. Nilai yang sama ini dapat dilihat pada tabel 12.2 baris 11 yang menunjukkan pengembalian total. Ini tidak hanya menangkap semua elemen penting dari pengembalian reksadana, tetapi juga memberikan indikasi hasil yang berguna. Perhatikan bahwa dana tersebut memiliki pengembalian dolar total $6,97 dan berdasarkan investasi awal $24,47. Dana tersebut menghasilkan pengembalian tahunan hampir 28,5% ralat. Pengembalian tahunan hampir 28,5%. Yang terakhir adalah soal resiko. Karena sebagian besar reksadana sangat terdiversifikasi, investor mereka sebagian besar kebal terhadap resiko tidak sistematis.
yang biasanya terjadi pada sekuritas individual. Meskipun dengan diversifikasi yang luas, sebagian besar dana masih dihadapkan pada jumlah besar resiko sistematis atau resiko pasar. Bahkan karena portofolio reksadana terdiversifikasi dengan sangat baik, mereka sering cenderung berkinerja sangat mirip pasar, atau seperti segmen pasar yang menjadi target reksadana. Meskipun beberapa dana seperti dana emas cenderung bersifat defensif, resiko pasar masih merupakan unsur penting bagi sebagian besar jenis reksadana, baik terbuka maupun tertutup. Anda harus menyadari efek pasar umum terhadap kinerja investasi reksadana. Misalnya jika pasar berarah ke bawah dan Anda mengantisipasi tren itu untuk berlanjut, mungkin lebih baik untuk menempatkan modal investasi baru ke dalam sesuatu seperti dana, uang, hingga tren pasar berbalik.